He's coming soon. Shema Yisrael, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shem Echad, Bakuto, Leolam Vaed. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod, Bakuto, Leolam Vaed. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baurapan di kepala harum, yang kecandu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Yahweh agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indah, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baku rapat di kepala harum, yang kecaku dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Yahweh agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya baurapan di kepala harum, yang kecaku dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Yahweh agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh betapa indahnya,
Terima kasih. Kita bukan pujian ini. Harison
Mari kita puji Yahweh. Bersoraklah, hey, bernyanyilah, hey, hey, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama siapa yang memberi kemenangan. Kalau Yahweh di pihak kita, siapa lawan? Terdengar suara Yahweh, terdengar suara Yahweh dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar suara Yahweh dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat
Yesua Raja, Yesua amin. Raja. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Sekali lagi katakan Yesua Tuhan, Yesua Tuhan, Yesua Raja. Amin, amin. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Yesua Tuhan, Yesua Raja. Daulat atas hidupku, ku berserah penuh. Anak-anak sekolah sahabat firman, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari kita serahkan anak-anak sekolah sahabat ke tangan Abah Yahweh. Baru ata Yahweh Elohenu melech haolam, baru ata Yahweh Elohenu melech haolam. Asat kitsanu bemisotai levanim, Yisimka Elohim ke Efraim wa ke Manasye, Yisimaik Elohim ke Sarah, Rivka, Rahel, Belea. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah sahabat ini ke dalam tanganmu, baik mereka yang ada di tempat ini maupun mereka yang mengikuti live streaming di rumah mereka masing-masing. Bapa, memberkati mereka semua, segala roh kutuk nenek moyang, agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit, dan kebodohan, kami tolak usir demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Biarlah yang ada dalam diri mereka hanya kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai, sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa, memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa. Sebentar kami merenungkan daftar Elohimmu, urapi mempelaimu dan urapi seluruh kehidupanmu dengan urapan yang sama. Kuasai alam pikiran kami, berbicara dan berotoritaslah di tengah-tengah kami, karena kami siap mendengarkan daftar Elohimmu. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Ya, anak-anak sekolah sahabat bisa ke depan. Ya, Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Luar biasa. Anak Nuha, kita itu sangat istimewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita kembali dengarkan daftar Elohim yang saya beri judul yaitu jagalah kebersihan. Saya yakin bahwa setiap kita, siapapun itu, pasti sering membaca tulisan di mana-mana saudara, yang tulisan itu berbunyi jagalah kebersihan. Nah, apa itu jagalah kebersihan saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh? Ya, kita sering membaca tulisan jagalah kebersihan di berbagai tempat umum. Biasanya di tempat umum itu bisa ada di taman, ada di toilet, di jalan, dan lain-lain. Nah, tulisan tersebut itu bermaksud mengingatkan. Tulisan tersebut itu bermaksud mengingatkan kepada semua orang, siapapun mereka yang bisa membaca, saudara, khususnya ya. Semua orang yang membaca
pentingnya menjaga kebersihan dan berperilaku hidup sehat. Pentingnya menjaga kebersihan dan berperilaku hidup sehat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jauh sekarang ini, saudara, jauh sebelum sekarang ini orang dianjurkan cuci tangan, ya, di rumah, depan rumah dikasih tempat untuk cuci tangan. Zaman Yesua sudah dilakukan. Makanya waktu murid-murid atau talmid Yesua makan dan tidak cuci tangan ditegur oleh orang Farisi. Dia katakan, kenapa talmid murid atau talmid murid-muridmu tidak mencuci tangan sebelum? Karena itu sudah kebiasaan hidup bersih. Sesuatu hal yang sudah sering dilakukan. Jadi sebenarnya kalau kita sering membaca kata jagalah kebersihan, tulisan itu sebenarnya mengingatkan kita terus. Kenapa harus ditulis, saudara? Karena supaya orang membaca dan selalu ingat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sekarang ini banyak orang lagu kebangsaan, bahkan Pancasila, banyak yang gak hafal, saudara. Kenapa? Karena jarang sekali itu dibiasakan. Kenapa orang Nasrani pun, orang Kristen pun doa Bapa Kami gak hafal? Karena gak pernah diajarkan, saudara. Yang penting saya tahu ada di kitab suci. Tetapi kenapa doa Bapa Kami orang gak banyak hafal, gak tahu? Memang doa itu tidak harus dihafal, tetapi doa ini yang ngajar Yesua sendiri supaya orang tahu. Tetapi kenapa saudara banyak anak-anak Tuhan yang gak hafal? Karena gak pernah dilakukan. Padahal doa Bapa Kami ini seharusnya kita praktekkan setiap saat. Karena ini doa terlengkap yang ada di dalam kitab suci, saudara. Dia katakan Avenu Seba Samayim, Bapa Kami yang di Samayim. Ada ungkapan pujiannya untuk Bapa Yahweh, yaitu yang ada di sana. Yit kadas mereka dikudus kalah namu, ada penghormatan untuk namanya yang harus dikuduskan. Yit kadas mereka tafo malkuteka ye aseret soneka, datanglah kerajaanmu di bumi seperti juga di Samayim. Coba kalau suasananya di bumi tempat kita berada ini seperti Samayim, alangkah indahnya. Kaaserba Samayim, di bumi ini seperti di surga. Kaaserba Samayim etlehem bukenu taman wayam. Saudara, berikanlah kami makanan kami hari ini. Ya hari ini berdoa, lah besok berdoa lagi. Makanya doa itu hayom hari ini. Ya besok hari ini lagi terus berdoa. Tapi jarang diajarkan untuk berdoa. Kita bersyukur kalau kehilangan tempat kita selalu diajarkan doa itu dan wajib. Apalagi kalau kita tahu sesuai dengan aslinya, saudara. Kita lanjutkan. Nah, pesan itu begini, saudara yang dikasih. Jagalah kebersihan. Yang pertama, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Tidak membuang sampah sembarangan. Tulisan itu dibuat supaya mengandung pesan. Yaitu apa, saudara? Supaya membuang sampahnya pada tempatnya. Jadi ini membuang sampah tidak di sembarang main, buang di mana-mana, tidak. Ini berperilaku disiplin. Jadi mulai sejak dini orang sudah diajar disiplin, sudah diajar untuk dia tahu. Makanya tulisan jagalah kebersihan itu pesan yang mengandung makna yang dalam. Tapi apakah itu dilakukan? Bahkan kadang sudah ada tulisan jagalah kebersihan, orang masih bisa membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua, saudara, yang kedua mendidik. Bukan hanya berperilaku, tapi mendidik bertanggung jawab. Mendidik bertanggung jawab dan sadar kebersihan mulai dari diri sendiri. Jadi ini didik, saudara. Makanya kalau kita punya anak kecil seperti di sini kayak Barki, Napsi, Asira yang masih 2 tahun, kalau dibiasakan dia, ayo buang tempat sampah, ayo buang tempat sampah, dia akan terbiasa, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Nanti dia akan membuang sampah menjadi satu kebiasaan di tempat sampah. Kalau nggak di tempatnya dia tidak akan pernah mau, saudara. Nah ini menjadikan kita mendidik anak, mendidik diri kita sendiri untuk bertanggung jawab dan sadar pentingnya kebersihan, saudara. Mulai dari diri sendiri. Bukan, kita nggak bisa memaksa orang lain kalau diri kita sendiri tidak sadar, saudara.
Namanya istilahnya jargon, saudara. Kemudian yang ketiga, pesan yang kita peroleh yaitu membantu orang lain, khususnya dinas kebersihan untuk lebih mudah dalam menjaga kebersihan. Ternyata tulisan yang sepele tadi mengandung arti yang luar biasa. Mengajar kita berperilaku hidup baik, disiplin, mendidik, tetapi membantu orang lain juga, saudara. Karena dengan kita berperilaku seperti itu, kita berarti mendidik untuk membantu orang lain. Membantu orang lain yang tadinya harus mengutin kemana-mana, begitu dikumpulkan jadi satu, sekali kerjaannya. Dan tempat lain tidak perlu harus kotor. Amin, saudara. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, inilah cara. Kemudian kita akan lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Jagalah kebersihan diri kita dari sampah yang bisa membawa kita ke dalam dosa. Tadi adalah sampah, adalah hal-hal yang berbau busuk yang kita buang. Karena nggak mungkin yang namanya sampah kita simpen di kamar. Nggak mungkin sampah itu kita simpen di toilet terus. Pasti akan kita buang ke tempat sampah, saudara. Ke tempat pembuangan. Nah, sampah secara fisik tadi, jangan juga sampah secara alam roh, secara dalam diri kita, jangan dibiarkan dalam diri kita. Makanya jagalah kebersihan diri kita. Jaga kebersihan kita, makanya kita harus mandi. Itu jaga kebersihan secara fisik. Tapi sudah nggak kita membersihkan hati kita, pikiran kita dari segala macam sampah dan dosa. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Sehingga jagalah kebersihan diri kita dari sampah yang bisa membawa ke dalam dosa, saudara. Kita akan lihat apa itu isinya, saudara. Yang pertama, supaya kita paham. Yang pertama, saudara, jangan membuang sampah dosa. Nih, kalau kita punya sampah dosa, jangan dibuang, ya. Atau itu sampah dosa itu isinya apa saja sih? Kebencian. Sampah dosa itu isinya satu, kebencian, iri hati, kepahitan, perkataan kotor, perkataan negatif, dan lain-lain kepada orang lain. Kalau kita punya sampah, ya buang di tempatnya sampah. Jangan sampah kita dibuang ke tempat orang lain. Kalau kita punya perkataan kotor, jangan dilemparkan ke orang lain. Berarti kita membuang sampah perkataan kotor kepada orang lain. Kalau kita punya kebencian, jangan lempar kebencian itu kepada orang lain. Karena berarti kita memberikan sampah kebencian kepada orang lain, saudara. Nah, hal-hal kayak gini ini jangan diberikan kepada orang lain. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sayang orang itu justru senang mendengarkan berita atau gosip, hal-hal yang negatif itu telinganya langsung lebar. Tetapi begitu mendengarkan dafar Elohim, telinganya langsung ciut, malas, saudara. Nah, seharusnya begitu mendengar kabar dafar Elohim, dibuka lebar-lebar telinga kita. Begitu mendengar pujian dari Elohim, puji-pujian yang memasukkan Bapak Yahweh, kita buka telinga kita lebar-lebar, hati kita lebar-lebar, supaya dafar Elohim masuk. Jangan justru sampah, malahan kita buka lebar. Saudara, ini saya nggak mau kalau orang melempar sampah kepada saya tidak akan pernah mau terima. Makanya kalau orang melemparkan mungkin nuduh, mungkin perkataan negatif, perkataan kotor kepada saya tidak pernah mau menyimpan. Karena yang rugi saya. Ya kan, saudara? Sekarang saya kasih ilustrasi, saudara. Saudara mau buang sampah nih. Nih, saudara mau buang sampah. Nah, sampah yang ada di rumah saudara, entah itu sampah rumah tangga, itu atau sampah apapun, organik kayak non organik, kemudian sampah saudara lemparkan ke tempat tetangga saudara. Kira-kira reaksi tetangga saudara apa, saudara? Aduh, terima kasih saya dikasih sampah. Wis biarkan di sini, nanti sebulan saya akan terima. Kira-kira sampah itu baunya apa, saudara? Bau busuk, saudara. Nggak enak. Saya yakin orang yang dikasih itu marah-marah. Sama, saudara. Kalau kebencian, kedengkian, iri hati, kepahitan, perkataan kotor, negatif dilemparkan terus, ya jangan mau terima. Paham, saudara?
Saya nggak mau terima kalau kayak gitu. Saya tolak demi nama Yeshua Mashiach. Karena hati saya sudah dikuduskan, disucikan oleh darah Yeshua. Saya nggak mau kotorin lagi pikiran saya yang sudah bersih. Saya tidak mau kotorin lagi, saudara. Nah, sekarang ini setan begitu bekerjanya. Kenapa? Karena dengan media sosial yang canggih ini gampang orang. Makanya saya kadang lihat heran, saudara. Ketemu belum, bersalaman belum, apalagi cipika-cipiki ketemu saja belum. Hanya ketemu di Facebook. Wajahnya pun lihatnya dari Facebook, belum pernah ketemu. Tapi karena beda pendapat, saudara, sudah saling mengeluarkan kata-kata negatif, kata-kata kotor, dan saling menghujat. Akhirnya timbullah kebencian dan blokir-blokiran. Padahal minta maaf aja belum. Nah, gimana, saudara? Apakah tidak menanam sampah kebencian tadi di dalam diri? Makanya saya nggak mau orang mau negatif, mau apa, mau berdebat, berdiskusi. Saya nggak mau terlibat. Tugas saya merenungkan Dafar Elohim. Tugas kita itu menguatkan, saudara. Itulah yang terjadi. Ini yang pertama, saudara, yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Oleh sebab itu kitab suci mengajarkan apa, saudara? Di dalam kitab Misre atau Amsal 4 ayat 23 dikatakan Mikal Mismar Netzor Libeka Ki Mum Menu Totsot Chaim. Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah pancaran-pancaran kehidupan. Nah, saudara perhatikan, peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hati kita. Yang bisa menjaga hati kita, diri kita, dengan segala kewaspadaan. Jadi kalau di hati kita, sekarang saya tanya, saudara, orang sakit hati itu berarti sakit liver. Tapi kalau orang kepahitan, itu tahu nggak kelihatan bahwa hatinya sakit? Nggak tahu. Dicek hatinya sehat, betul nggak? Livernya sehat, saudara, jantungnya sehat, semuanya sehat. Tapi dia punya kepahitan. Nah, yang nggak kelihatan ini kalau dipendam jadinya penyakit, saudara. Oleh sebab itu, peliharalah hatimu, dipelihara, dirawat. Hal yang berbau sampah yang masuk dalam tubuh kita, buang. Amin. Jangan mau. Contoh saja, saudara. Kalau kita makan, wah saking senengnya makan terus, tapi jangan pernah dibuang. Sakit, saudara. Makanya perlu dibersihkan. Vitaminnya yang sehat-sehat, gizinya masuk ke tubuh. Kotorannya dibuang. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Jangan pernah mau menampung sampah yang isinya kebencian, kotor, dan sebagainya. Oleh sebab itu, pelihara hatimu dengan segala waspada, karena setan akan selalu mencari celah. Wah, ini orang kok kuat banget ya, iman. Dicari dari mana celahnya dia bisa. Terus dicari kelemahannya. Oh, ini dikata-katain kotor, tidak mempan. Pakailah istrinya. Istrinya nggak mempan, pakailah anak terus. Makanya harus waspada. Karena dari situ pancaran kehidupan. Orang baik akan tetap kelihatan baik. Amin. Kalau di dalam hatinya memang butuh ada ketulusan hati. Kita nggak promo saya baik, saya hebat, nggak perlu promo. Itu akan mancar dengan sendirinya. Amin, saudara. Yeshua itu di mana-mana dieluk-elukan orang, dicari. Yang tidak suka Yeshua pasti kuasa lain. Betul nggak, saudara? Tetapi di mana-mana Yeshua selalu dia lakukan. Terus dia nggak peduli. Orang sakit dia tolong, orang sakit, orang lapar dia kasih makan. Semuanya dia lakukan. Yang tidak suka pasti yang berseberangan dengan Yeshua, saudara ini. Makanya orang cari kesalahan kelemahan kita tuh banyak. Hindari sampai kelemahan kekurangan kita itu benar-benar ada. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, bersihkan selalu diri kita dan hati kita yang membuat kita menjadi berdosa dengan Dafar Elohim. Terus bersihkan. Di sini ada nggak yang sehari nggak mandi? Kecuali kalau kondisi nggak fit, ya. Pasti setiap kalau nggak mandi rasanya ada yang kurang. Supaya apa? Badan kita bersih. Ada yang mau makan nggak cuci tangan, atau bahkan sudah makan pakai tangan terus nggak cuci tangan. Saudara, mesti dicuci supaya bersih. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bersihkan selalu diri kita, hati kita
Yang membuat kita menjadi berdosa harus supaya jangan sampai ada dosa terus. Makanya setiap hari kita butuh berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa untuk minta ampun. Ampuni segala dosa kesalahan kami, mau yang saya sengaja maupun yang tidak. Jangan berpikir wah saya tidak pernah berbuat dosa. Kadang kita jalan naik motor cuma ngeludah, kok nggak sengaja ternyata di sana ada orang bisa tersinggung. Kita yang membuat dosa, saudara. Kadang kita curhat tujuannya untuk diri sendiri, ada yang tersinggung, membuat orang terluka hatinya juga. Makanya dijaga hati yang itu. Dengan apa, saudara? Dafar Elohim. Daripada kita mencela orang, daripada kita ngomongin orang, lebih baik membagikan dafar Elohim yang bisa menguatkan. Saya dapat balasan hampir sebulan ini, saudara. Dapat WA dari banyak orang. Dia selalu berkata banyak yang saya terima itu, dia katakan udah puluhan, bahkan mungkin ratusan. Terima kasih Pak, renungan hari ini menguatkan. Lebih enak mana menguatkan orang supaya yang jatuh itu bangkit, atau justru malah kita membuat orang itu takut? Wah, itu sakit yang tidak ada obatnya. Ya orang semakin down, saudara. Tetapi bagaimana tenang, saya dukung doa pasti sembuh. Membuat imannya semakin kuat, kirimin renungan ayat jauh lebih bagus. Amin. Yesus selalu menguatkan seperti itu daripada mencela. Kalau orang-orang Farisi selalu nyari Yesus, tujuannya hanya untuk mencela. Tugas kita bukan seperti orang Farisi. Tugas kita belajar seperti Yesus yang selalu menjadi berkat dimanapun berada. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapa, bersihkan dengan dafar Elohim. Makanya dengan situasi keadaan seperti ini, apalagi kita ibadah nggak bisa di kehilang di gereja, kita nggak bisa. Paling tidak kita bisa beribadah. Setiap pagi saya bisa ngirim renungan, saudara membaca tok saja, nggak usah balas saya nggak apa-apa. Tapi paling tidak hari ini saudara sudah makan makanan rohani. Karena firman itu bukan saya yang buat, tapi saya hanya nulis yang ngambil dari kitab suci. Dan dafar itu dari Bapa Yahweh. Amin. Amin. Makanya banyak orang, Pak, terima kasih hari ini saya dikuatkan. Hari ini saya lemah, tapi saya begitu membaca saya dikuatkan. Jauh lebih luar biasa. Karena mengangkat orang menjadi bangkit itu jauh lebih hebat daripada menjatuhkan orang. Jadi saudara, bersihkan selalu diri kita terus dengan dafar Elohim. Kalau pikiran kita mulai negatif, pikiran kita mulai waduh besok saya harus ngapain ya, kita nggak bersih keluar kemana-mana, kita mau ngapain? Dalam nama Yesus Masiah pasti saya ada jalan keluar. Dapat ayat, serahkanlah hidupmu kepada Yahweh dan percayalah maka dia akan bertindak. Aduh, hari ini saya dikuatkan. Ternyata saya tidak pernah sendiri. Ternyata saat saya menyerahkan hidup saya kepada Bapa Yahweh bertindak buat hidup saya. Amin. Amin. Saya hidup tetap penuh dengan keajaiban Elohim. Pertolongannya luar biasa dan ajaib buat hidup saya. Kita lihat ayatnya. Tehillim atau Mazmur 119 ayat 9. Demikian dafar Elohim. Ya. Bame yesake nahar et ako lismor kit fareha. Dengan apa seorang muda membersihkan jalannya? Dengan menjaganya sesuai dafar Elohim atau dafarmu. Ternyata kita bisa menjaga setiap kehidupan kita, membersihkan jalan kehidupan kita hanya dengan dafar Elohim. Makanya banyaklah baca firman Tuhan. Dari kita baca berita yang menakutkan, gosip yang segala macam, lebih banyak baca kitab suci. Amin. Wah, tiap hari kita membaca satu ayat saja sudah menguatkan diri kita. Apalagi sering membaca kitab suci, saudara. Itu jauh lebih luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi kadang orang mengabaikan dafar Elohim. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, jangan pula menerima sampah orang lain. Jadi kalau kita dikasih sampah orang lain, tolak. Wah, kamu itu gak mungkin sukses. Jangan mau saya tolak demi nama Yesus Masiah. Saya pasti sukses. Kamu itu gak mungkin sembuh. Saya pasti sembuh bersama Yesus Masiah. Sampah negatif jangan masuk ke dalam pikiran kita, tapi membuat kita semakin kuat, saudara. Jangan pula menerima sampah orang lain yang bisa menjadikan penyakit kita ke dalam diri kita, yang membuat penyakit dalam diri kita, atau kebencian. Orang mau benci kita silakan, tapi jangan pernah kita membenci orang. Nah, dilempar kebencian kepada kita, kita tolak. Saya tidak pernah membencimu karena saya mengasihimu. Amin.
Kalau dilempar kepahitan sama orang, kita jangan pernah. Saya tidak mau kepahitan. Karena semua kepahitan, semua maut, semua apapun sudah ditanggung Yesus Hamasiah. Amin. Jadi kenapa saudara? Karena diri kita sudah dibersihkan oleh darah Yesus Hamasiah. Jadi jangan dikotorin lagi. Saudara yang dikasih oleh Bapa, jangan pernah dikotorin lagi. Saya memberikan satu contoh. Kitab suci katakan saudara di dalam kitab Romi, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Elohim, bait Ruach HaKodes, di mana Ruach HaKodes itu diam di dalam diri kita. Berarti tubuh kita adalah bait Elohim. Sekarang saya tanya, siapa yang sering ke gereja? Angkat tangan. Semuanya. Siapa yang sering ke Kehilat beribadah? Kehilat yang sudah datangi ibadah tempat atau gereja yang sudah datangi bersih atau kotor? Sering disapu apa tidak? Sering dipel apa tidak? Sering dibersihkan apa tidak, saudara? Sekalipun seminggu sekali pasti dibersihkan. Kursinya dilap apa tidak, saudara? Nah artinya kalau yang kelihatan yaitu bangunannya aja dibersihkan, masa tubuh kita yang berdiam Ruach HaKodes gak pernah dibersihkan? Masa tubuh kita yang berdiam bait Elohim yang ada Ruach HaKodes gak pernah kita bersihkan? Makanya Ruach HaKodes namanya aja Ruach HaKodes, artinya roh yang kudus, roh yang suci. Kalau kita sudah dibuat kudus, artinya dipisah dari dosa, dan kita ditahirkan, artinya bersih. Jangan pernah kotori lagi. Amin. Oleh sebab itu saudara, kita sudah dibersihkan. Jangan mau. Dunia itu sebenarnya cuma mengintimidasi, menakut-nakutin saudara. Dunia menakut-nakutin, wah nanti begini, besok saya gimana ya. Saudara, ada orang yang hari ini takut menghadapi situasi besok gimana begini. Hiduplah normal seperti biasa. Yang penting saya cinta Tuhan. Yang penting saya melekat sama Bapa Yahweh. Karena kalau saya melekat sama Elohim, maka dalam situasi apapun Tuhan pasti angkat saya. Enggak perlu memusingkan apa yang saya miliki. Karena setiap orang sudah ada di tangan Elohim. Kalau kita mereka-reka berarti kita mulai berpikir dengan kekuatan kita sendiri. Wah, saya sakit besok mau mati nih. Saudara yang dianggap misalnya gitu. Wah, kondisinya sudah kritis, tak jual segala macam harta saya. Ini sudah mau mati nih misalnya gitu. Ternyata begitu sudah dijual nggak mati-mati. Karena kita nggak tahu waktunya Tuhan itu kapan. Wes keburu dijual asetnya semuanya, warungnya dijual segala macam. Terus nggak punya usaha. Duitnya tiap hari cuma buat makan, habis, susah saudara. Nggak perlu mikirin, semua ini nanti kita akan tinggalkan. Amin. Kita akan kembali. Kalau orang diangkat Tuhan itu hanya tubuh. Nah semuanya nggak usah dipikirkan, ngapain kan? Kalau kita mereka-reka malah susah. Ada orang pengen mati-mati nggak mati-mati. Tapi orang yang segar bugar tahu-tahu mati, saudara. Oleh sebab itu yang paling penting siapkan tubuh jiwa roh kita. Semua yang lain nggak perlu kita pikirkan. Nomor satu, saya melekat kepada Elohim. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Yang ketiga, jangan pula menerima. Makanya kalau dikasih sampah jangan pernah mau. Apapun. Saya sudah bilang di Facebook saya, kalau ada orang nulis yang aneh-aneh apalagi ngajak ribut debat, tak blokir. Lebih baik enggak. Karena saya mau banyak bersekutu dengan Tuhan. Tapi kalau orang ngirim renungan silahkan. Orang mengirim puji-pujian dan puji-pujiannya mengagungkan Bapa Yahweh, it's okay. Tapi isinya hal-hal yang negatif, yang jelek-jelekin orang, isinya sampah, saya nggak pernah mau. Kita dilatih Tuhan untuk menjadi mempelai yang kudus. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapa. Kita lihat ini ayatnya. Misle 20 ayat 30. Kaburot petsa tamrik bera umkot kadrevaten. Bilur-bilur sebuah luka dapat membersihkan kejahatan. Ya. Dan pukulan-pukulan dapat membersihkan lubuk hati. Kalau dulu saudara yang dikasih Yesua sudah mengalami banyak luka, bilur-bilurnya banyak mengalami pukulan untuk membersihkan kita. Jangan mau kita dipukulin lagi, jangan mau kita dilemparin kebencian lagi, saudara.
Jangan mau dilemparin kepahitan lagi, iri hati. Karena semua ditanggung Yesua. Masa kita mau mengalami bilur-bilur sebuah luka dapat membersihkan kejahatan? Saya sudah dibeli Yesua. Ya jangan masuk ke kejahatan lagi. Itulah yang namanya tesufa. Orang tesufa itu berbalik, saudara. Tesufa itu berbalik, artinya bertobat dari jahat menjadi baik. Untuk siapa? Untuk Bapa Yahweh. Nah, pukulan-pukulan dapat membersihkan lubuk hati. Semua ditanggung Yesua. Jangan kita kembali ke sana yang kita mau menerimanya. Kita sudah disucikan, dikuduskan oleh Yesua HaMashiach. Nah, lanjutkan saudara. Yang terakhir. Ya. Yang terakhir. Kebersihan hati membawa perjumpaan antara kita dengan Bapa Yahweh Elohim. Kita jangan bangga, wah saya menjadi orang Kristen pasti nanti saya masuk surga, masuk Samayim, saya diangkat. Tuhan mau hati kita ini bersih. Orang yang dibukakan pintu 5 gadis bijak karena lenteranya dia tetap menyala, tidak padam, bersih nggak hatinya. Kitab suci katakan apa? Jikalau engkau tidak mengampuni saudaramu, maka Bapamu yang di Samayim saja tidak mengampuni. Wong cuma tidak mengampuni aja nggak bisa mengampuni. Emang segampang itu langsung masuk Samayim selesai? Saudara, kita harus jangan bukti kita cinta Bapa Yahweh apa yang menjadi perintahnya kita lakukan. Amin. Perintahnya Yesus katakan apa? Wa ahavta et Yahweh Elohika bekal levaka bekal nafsika bekal meudika. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hati. Sudah lakukan? Dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Terus wahasnya dan tala lirika. Kemudian kedua, kasihlah sesama. Sudah lakukan, praktekkan mengasihi, atau justru kita mencela, memberikan sampah, membuang hal-hal yang negatif kepada orang? Bersihkan hati kita. Kenapa saudara? Kebersihan hati itu bisa membawa perjumpaan dengan Elohim. Kebersihan hati itu membawa perjumpaan dengan Bapa Yahweh. Bersih nggak hati kita? Nah itu yang bisa menilai bukan orang lain, kita sendiri. Orang lain hanya bisa lihat dari casingnya, wah orang itu baik ya. Yang baik banyak di dunia. Bahkan orang yang tidak kenal Tuhan pun bisa baik saudara. Tetapi saudara, dia bisa mengenal Bapa Yahweh dengan sungguh-sungguh, dengan kebersihan hati apa saja. Kita lihat ayatnya saudara ya. Perhatikan Matayi 5 ayat 8. Asre bare levaf kihem yekesu et Elohim. Berbahagialah orang yang suci. Suci itu bersih, tahir, sudah dipisah dari dosa di dalam hati, karena mereka akan melihat Elohim. Yang berjumpa melihat Elohim itu yang bersih hatinya. Saudara, bisa nggak kita membersihkan hati kita? Makanya saya sudah nggak mau yang berurusan dengan ribut, berantem, jelek-jelekin orang, tak buang semua. Saya nggak mau, karena hati saya nggak mau tak kotorin. Sampai saya punya pesan buat ke seluruh keluarga saya, rumah ini harus menjadi rumah doa. Nah namanya rumah doa ya jangan ribut. Ini rumah doa, suami istri berantem, anak melihat, anak berantem, anak dimarah-marah segala macam. Ini bukan rumah doa. Rumah doa itu isinya, dan makanya Tavo malkuteka yiakseret soleka, terjadilah kehendakmu di bumi ini loh, di tempat tinggal kita. Seperti Samayim. Bisa nggak kita membuat lawang rumah kita aja membuat suasana Samayim? Nggak bisa kok. Bisa nggak kita mengalah? Saat kita salah, saya minta maaf, saya salah. Tadi saya terlalu kasar, saya ngomong, saya minta maaf. Bisa nggak gitu? Atau kita terlalu egois? Berbahagialah, asre berbahagialah orang levap yang sudah hatinya ini bersih, saudara ya. Baik di dalam hati, karena mereka akan melihat Elohim. Orang yang melihat Elohim itu yang bersih hatinya. Jadi untuk menghadapi perjumpaan dengan Elohim, bersihkan hati kita. Buang segala macam sampah kebencian, kedengkian, kotor. Nah kita menyiapkan diri kita menjadi mempelai HaMashiach. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa kitab suci mengajarkan dia ada 2 orang di ladang, satu diangkat, satu tidak? Kenapa? Dua-duanya lagi ngapain di ladang? Kira-kira ngapain? Main Facebook? Main game online? Di ladang pasti dia lagi
Bekerja artinya hiduplah normal seperti biasa, tetapi jaga hati. Karena orang yang hatinya bersih dia akan diangkat, yang satu ditinggalkan. Kalau dia tidak seperti 5 gadis bijak, pasti dia akan ditinggalkan. Ada 2 orang menggiring batu kilangan, yang satu diangkat, satu tidak. 2 orang menggiring batu kilangan ngapain? Olahraga, treadmill, muter, giring batu kilangan. Mereka bekerja normal, hidup seperti biasa. Tapi satu diangkat, satu tidak. Kenapa mereka diangkat? Karena pasti hatinya melekat kepada Elohim. Jadi menyiapkan diri hati kita dengan baik untuk siap menyongsong kedatangan Yesus Masiah. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, mau tidak mau semua orang akan mengalaminya. Tetapi siapkan tubuh jiwa roh kita untuk masuk dalam hadiratnya. Yang terakhir, saudara bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. Yuk kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama dulu ya. Sudah? Sudah? 1, 2, 3. Jagalah kebersihan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk siap mengalami perjumpaan dengan Aba Yahweh besim Yeshua Masiah. Haleluya, amin. Yes. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya persilakan duduk. Kita angkat pujian untuk masuk dalam hadirat Bapa Yahweh lebih dalam lagi. Kita angkat pujian saat ini. Bitfila. Amin. Kita angkat pujian ini. Saya undang worship leader bisa ke sini ya. Kita angkat pujian ini. Bitfila. Amin. Ya. Seolah.
Yesus.